Semangat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dengan channel IBMW, media belajar bareng Finance, Research, dan Hospitality. Kita masih di MKU Manajemen Keuangan dengan topik pendanaan jangka panjang bagian 1 pada sesi 14. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan dan pemotivasi untuk pengembangan channel ini. Terima kasih dan selamat mengikuti. Sebelum sesi ini dimulai, ada baiknya kita review keputusan-keputusan dalam manajemen keuangan atau finance. Ada dua keputusan besar dalam finance, yaitu keputusan investasi dalam kurung investment decision dan keputusan pendanaan dalam kurung financing decision. Keputusan investasi mengkaji usulan proyek-proyek investasi dan risk and return. Di sisi lain, keputusan pendanaan mengkaji sumber pendanaan internasional dan utang jangka panjang. Silakan kaji gambar 1 berikut untuk keputusan dalam finance. Kita selanjutkan dengan pemahaman tentang pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang merupakan kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo antara 5 sampai dengan 10 tahun lebih. Prinsip dasar pendanaan jangka panjang adalah untuk pendanaan proyek-proyek strategis perusahaan atau untuk pengembangan operasional perusahaan. Perhatikan gambar 2 berikut untuk ragam pendanaan jangka panjang. Kita lihat di tengah-tengah adalah long term finance atau sumber pendanaan jangka panjang. Kemudian kita mulai dari atas, share, debenture, new debt instruments, retained earnings, deposit receipt, venture capital, dan securitization. Lanjut dengan manfaat pendanaan jangka panjang. Beberapa manfaat pendanaan jangka panjang diantaranya sumber pendanaan proyek-proyek strategis perusahaan, pengelolaan proporsi aset liabilities menjadi lebih baik, dukungan jangka panjang untuk sinergitas antara investor dengan perusahaan, memberikan peluang bagi investor atau pemilik untuk mengendalikan kepemilikan perusahaan, fleksibel dalam mekanisme pembayaran, untuk ekspansi, dan diversifikasi utang. Kelemahan pendanaan jangka panjang diantaranya adalah beban bunga tetap dan cicilan pokok pinjaman yang harus dilakukan secara berkala. Berpengaruh negatif pada penilaian perusahaan untuk sumber pendanaan jangka panjang lain. Peluang kebangkrutan akibat tidak mampu memenuhi kewajiban bunga dan cicilan yang ditentukan. Financial covenants dalam kontrak sangat ketat. Lanjut kita berikan contoh atau silakan dikaji contoh dari sertifikat obligasi yang dikeluarkan atau issuernya adalah Bapindo Bank Pembangunan Indonesia. Kita lanjut membahas dengan obligasi atau dalam bahasa Inggris bond. Obligasi atau dalam bahasa Inggris bond merupakan instrumen keuangan jangka panjang untuk mendapatkan dana dari pihak ketiga atau investor. Jangka waktu jatuh tempo obligasi sampai dengan 15 tahun. Obligasi dapat diterbitkan oleh perusahaan swasta ternama dan pemerintah. Dalam kurung disebut juga dengan surat utang negara, disingkat SUN. Obligasi merupakan instrumen keuangan yang lazim diperdagangkan di pasar modal. Di negara-negara dengan infrastruktur keuangan yang maju, obligasi diperdagangkan khusus di pasar obligasi. Di Indonesia, obligasi dipasarkan di Pasar Modal Indonesia atau IDX. Lanjut dengan karakteristik obligasi. Sebagai instrumen investasi keuangan, obligasi memiliki karakteristik berikut. Maturity, secure, (unsecured), liquidation preference, coupon, tax status, callability. Demikian akhir sesi ini. Silakan dilanjutkan ke sesi pendanaan jangka panjang bagian kedua. Terima kasih.